Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu cara memeriksa regulator ya teman-teman. Di depan ini saya ada TV ya yang rusak ya. Cuman pada kali ini saya akan mengajarkan tentang subnya saja, sub bagiannya saja, yaitu cara mengukur regulator ini bagus atau tidak dengan menggunakan ini ya teman-teman, itu bolam yang 100 watt ya teman-teman ya, 220 bisa ya teman-teman, di bolam yang 100 watt 100 watt ya teman-teman. Ini teman-teman tertulis 100 watt ya. Bagaimana caranya pertama-tama ya teman-teman, yang harus diperhatikan, kita cek bagian regulatornya. Itu yang pertama, itu fuse itu harus diangkat teman-teman. Fuse itu harus diangkat ya. Di sini ya ada fuse ya, di sini ada fuse nya teman-teman. Fuse bisa dilihat gitu. Fuse nya dilepas ya teman-teman. Itu fuse nya sudah saya angkat, sudah saya lepas ya. Jadi fuse nya itu dilepas teman-teman, minimal diangkat ya, seperti itu. Jadi solderan satu saya angkat ke atas ya. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua itu adalah PTC. Kalau ada PTC dicabut PTC nya ya. Cuman ini PTC nya tidak pakai kaki 3 ya, cuma pakai kaki 2. PTC nya di sini ya, di PTC. Kalau ada PTC diangkat. Ini kaki 2 bukan kaki 3 ya teman-teman, PTC. Tapi kalau teman-teman tidak mau susah, ininya saja, karena PTC nya cuma kaki 2 ya, ininya saja yang ke gosing ya, dicabut aja. Kabel yang ke gosing ini dicabut. Ini kabel ini teman-teman dicabut. Ini sudah saya cabut ya. Ini yang ke gosing teman-teman. Kabel yang ke gosing yang di sini ya, ini saya cabut. Karena ini kabel ke gosing ini adalah kabel yang ke sini teman-teman. Nih ke sini. Kalau kita urut ya, tuh lihat, dia ke sini teman-teman, ke gosing itu ke sini. Kabel inilah teman-teman ya, ke gosing itu dicabut teman-teman ya. Kalau saya lihat ini udah saya cabut tuh gitu ya, sudah saya cabut ini teman-teman, ini dicabut ya. Terus kalau udah dicabut, yang ketiga yang penting sekali yaitu jalur ke playback itu diputus teman-teman, dalam artian jangan disambungkan ya. Ini jalur yang ketiga itu yang paling penting. Ini adalah jalur yang ke playback, asupan 110 ke playback ini diputus teman-teman, supaya supaya playback ini tidak nyembur teman-teman ya, supaya tidak bekerja, karena kita mengalokasikan hanya bagian regulatornya saja yang kita periksa ya teman-teman. Yaitu di sini teman-teman, ini bisa di open. Ini udah saya open. Nah ini saya open ya teman-teman, tuh ya, di open di sini. Ini adalah kaki ke-6, kaki ke-4 ya. Kaki ke-4 ini saya open teman-teman, tuh gitu ya. Di solder, timahnya dia diambil ya, diangkat ya, sehingga dia tidak nyambung dengan bodi ya. Atau boleh kita ininya saja. Nah ini kan kesini teman-teman, atau resistor ini diangkat juga, di open ya. Nih kan resistornya kan di sini kan saya open ini teman-teman. Timahnya saya angkat, kemudian timahnya saya tarik sedikit Kak ya, sehingga dia tidak nyambung antara 110 asupan untuk ke playback ini lebih aman ya. Atau teman-teman bisa
transistor TR-nya itu dilepas teman-teman, transistornya itu dilepas, boleh seperti itu. Transistornya itu yang ini teman-teman. Nah, ini transistornya teman-teman, nih transistor playback, transistornya itu ini teman-teman. Nah ini itu 23 kaki 3 ya. Jadi transistornya ini boleh kita cabut ya. Atau juga kolektornya ini yang tengah-tengah ini kita open juga boleh. Jadi mudah teman-teman, ada 3 ya istilahnya untuk boleh bagian kolektornya ini kita open sehingga solderannya itu diambil sehingga dia tidak berhubungan dengan body, atau playback sini diangkat di open ya, atau yang di sini resistornya itu di open gitu ya teman-teman. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan di dalam kita mengukur tegangan regulator bagian primary atau secondary yang rusak itu dengan menggunakan ini bolam ya teman-teman. Jadi yaitu pertama fuse yang diperhatikan, kemudian adalah ini bagian PTC diambil atau bagian gaussing, kabel gaussing diangkat, dan yang ketiga itu adalah bagaimana caranya playback ini tidak berfungsi ya, intinya itu diangkat, ini diangkat yaitu jalur ataupun tegangan yang menuju ke playback, yaitu ini kan playback, ini adalah 110, ini diangkat atau yang ini diangkat, di open ya, di open dari apa namanya, dari timahnya, atau yang di open itu tengah-tengah sini bagian transistornya, transistor horizontal. Kalau lebih aman diangkat 3-3-nya ya gitu, itu lebih aman. Terus yang terakhir yang keempat itu adalah teman-teman bisa yang tadinya fuse ini yang tadi sudah saya angkat satu, yaitu yang di sini saya solder kemudian saya angkat, dalam artian dia tidak nyambung fuse-nya ya. Nah, fuse itu kita gantikan ya, posisi fuse yang ini kita gantikan dengan kabel 2 yang dari lampu bolam ya, yang dari lampu bolam tuh, seperti itu teman-teman. Nah gitu. Nah kalau sudah di solder ya, ini siap untuk kita hidupkan TV-nya. Nah kalau seandainya lampu ini hidup sebentar kemudian dia mati, tandanya masalah di bagian regulator ini tidak bermasalah di bagian primary teman-teman ya. Tapi seandainya lampu ini hidup terus terang ya, maka kerusakannya terletak pada bagian regulator sini. Boleh jadi transistornya yang rusak ya atau driver transistornya ini yang rusak nih, boleh jadi seperti itu ya. Itu ya teman-teman, itu cara atau cara mengecek bagian regulator dengan menggunakan lampu bolam ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman ya, kita akan coba bagaimana ini sudah siap ya. Ini tinggal saya hidupkan ininya. Nah ini saya hidupkan ya teman-teman. Nanti tolong diperhatikan, bolamnya. Kalau bolamnya hidup sebentar kemudian mati, tandanya bagian regulator ini tidak bermasalah ya. Bismillah ya, 1 2 3. Nah itu hidup ya teman-teman, langsung mati, tandanya ini tidak bermasalah di bagian regulator primary teman-teman. Saya ulangi lagi sekali lagi, saya dilihat ya. Nah hidup mati ya, tandanya ini tidak bermasalah di bagian regulatornya teman-teman ya. Sekali lagi ya, mati kemudian hidup kemudian langsung mati ya teman-teman. Jadi begini teman-teman cara memeriksa bagian regulator ini berfungsi baik atau tidak ya. Oke, itu saja tutorial cara mengukur tegangan bagian regulator, terutama bagian primary ini ya teman-teman. Ya, teman-teman jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol lonceng warna merah. Tapi kalau sudah cukup ya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.